Oke, kembali lagi pada video mengenai analisis diffraksi. Di sini analisis diffraksi kita menggunakan XRD dan masuk ke bagian yang keempat, yaitu plotting data-data yang kita peroleh sehingga bisa dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, data-data yang kita peroleh tadi seperti diffractogram, terus kemudian ada indeks Miller. Nah, data-data tersebut yang biasanya sering dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, oke, untuk langkah pertama yang kita butuhkan adalah kita akan mengubah data pengukuran yang masih berupa teks ini untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Origin. Nah, oke, caranya kita buka dulu aplikasi Excel, kemudian kita pilih open, pilih di mana kita menyimpan data pengukurannya, data mentahnya, kita open, kemudian kita pilih delimited, file originnya MS-DOS, kita pilih next, delimiter kita ubah dengan menambahkan space pada koma, kemudian kita klik finish, maka datanya akan seperti ini. Oke, kita lihat ya. Nah, yang akan kita ambil adalah dua kolom ini, kolom A dan kolom B. Kita copy, Ctrl C, atau bisa dengan klik kanan copy, kita pindahkan ke jadi aplikasi originnya. Di sini kita bisa paste. Mohon maaf. Di sini kita bisa paste. Oke, nah setelah itu dari dua data ini mungkin kita bisa maksimis saja jendelanya. Dua data di kolom A dan kolom B kita pilih, kemudian kita plot menjadi line. Kita plot line, kita bisa perbesar dengan maksimis di sini. Kemudian karena data yang kita peroleh sangat berantakan, kita bisa melakukan smoothing sehingga data yang kita peroleh akan menjadi lebih rapi. Caranya kita pilih analysis, kita pilih signal processing, pilih smooth, pilih open dialog. Maka akan muncul tab seperti ini, smooth. Nah, di metodenya kita ubah menjadi adjacent averaging. Kemudian di point of window-nya kita ubah menjadi 35. Jika kita ingin melihat reviewnya, kita pilih preview. Nanti kurang lebih akan seperti ini yang ada garis merahnya. Kita pilih OK kalau sudah sesuai. Kemudian kita kembali lagi ke book 1. Nah, book 1 itu ada di Project Explorer. Kita pilih book 1, kita double klik. Maka akan kembali muncul tabel ini. Nah, kita akan membuat grafik menggunakan hasil smoothing tadi, yaitu hasil smoothing itu ada di kolom yang C. Kita pilih kolom A dan kolom C, kemudian kita plot line lagi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa dilihat grafiknya akan menjadi grafiknya sudah menjadi lebih rapi, tapi yang kita butuhkan adalah grafik yang memenuhi syarat masuk ke jurnal. Nah, syaratnya diantaranya di sini grafiknya harus rapi, harus saling menempel pada semua X dan sumbu Y. Caranya seperti apa? Kita tinggal kita klik sumbu X-nya, kemudian kita double klik. Oke, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, pada scale di horizontal kita ubah menjadi from 0 atau from 0. Kemudian di vertikalnya kita ubah juga dari 0. Kemudian di line and text pada bottom kita tidak usah ubah. Terus di top kita show line and text. Setelah itu major text-nya non, minor text-nya non. Kemudian di left juga major text-nya non, minor text-nya juga non. Dan yang di right
kita show line and ticks, kita meticsnya non, minuticsnya non, kemudian kita apply, kemudian oke. Nah di sini grafiknya sudah sesuai dengan ketentuan jurnal, tapi masih ada yang belum, yaitu di sini ada biasanya di sini data di program itu di sumbunya tidak ada scale-nya, jadi kita klik lalu kita hapus, dan yang ini kita bisa ganti dengan nama formula sum atau formula sum dari sampel kita. Kita bisa lihat hasilnya di data matchnya. Ini kita blok, kita klik kanan, kita copy, kemudian pastekan di sini, dan yang ini bisa kita hapus sampai seperti ini. Kemudian kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Kita klik apply, kita pilih OK. Kemudian yang ini scale-nya masih bisa dilihat sangat renggang, jadi kita tambahkan scale-nya dari 20 menjadi 10. Kita kurangi scale-nya dari 20 menjadi 10. Apply, oke. Maka nanti akan jadi seperti ini. Ya, di Fractogram juga sudutnya itu tidak sampai 100 ya, tapi sampai 90. Jadi from 0 to 90. Apply, oke. Nah, jadi dari 0 sampai 90. Nah, kemudian pada sumbu X-nya kita beri label, double klik, kita beri label 2 theta. Nah, bagaimana kita memasukkan theta? Dengan cara kita klik kanan. Nah, di sini ada simbol map atau shortcutnya Ctrl M. Masukkan simbol theta. Nah, ini simbol theta, kita klik insert. Dan satuannya jangan lupa yaitu ada derajat. Kita bisa Ctrl M. Masukkan simbol derajatnya. Ini insert, kita tutup kurung, lalu kita klik sembarang. Akan seperti ini. Kemudian di sumbu Y labelnya kita beri label intensitas dengan satuan A titik U. Oke, jangan lupa kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Enter. Dan yang ini juga kita ganti menjadi Times New Roman. Enter. Yang ini juga kita ganti menjadi Times New Roman. Oke, setelah itu maka di Fractogram ini sudah cukup untuk dimasukkan ke dalam jurnal. Tapi jika kita membutuhkan data indeks Miller, kita bisa menggunakan data indeks Miller yang sudah kita tentukan sebelumnya. Itu seperti ini. Supaya lebih mudah, kita bisa membuat jendela ini pada posisi sebelah kanan dengan menekan tombol Windows arah panah kanan. Kemudian yang ini kita pilih, akan menjadi seperti ini. Di sini jika kita ingin memperbesar tampilan grafik, kita tekan tombol Ctrl, terus kita scroll menggunakan mouse. Oke, nah setelah itu kita beri label pada puncak ini dengan indeks Miller -200. Caranya kita pilih, kita pilih T ini, simbol T ini, simbol teks ini. Kita klik di sini tepat di atas peak-nya, puncaknya, terus kita masukkan 02 spasi 0 spasi 0 sesuai indeks Millernya. Nah, di sini kita ubah fontnya menjadi 14, kemudian kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Enter. Kemudian rotasinya juga perlu kita ubah menjadi 90. Caranya kita klik kanan, ada label, klik properties, dan di sini ada rotate, kita ganti ke 90, kita pilih apply, kita pilih OK.
dan posisinya kita rapikan kembali. Nah, setelah itu kita bisa membuat indeks nular pada puncak selanjutnya dengan cara kita klik yang ini, kita copy, kita pastekan di sini. Grafik yang ini kita pilih paste. Nah, ini kita posisikan lagi. Untuk mengubahnya kita tinggal double klik saja seperti ini, muncul seperti ini. Kemudian kita ganti menjadi 3 spasi 1 spasi 2. Oke, kita bisa rapikan kembali. Dan selanjutnya kita menggunakan cara yang sama, kita pilih copy, kita klik pilih copy, paste di sini, ganti menjadi minus 4 spasi kosong spasi 3. Kita klik sembarang, kita posisikan lagi, lakukan yang sama, paste lagi di sini, posisikan lagi, double klik, kemudian nanti menjadi minus 2 spasi 1 spasi 3, posisikan lagi, dan ini yang terakhir yang ini, paste, double klik, kita ganti 4 spasi 1 spasi 3, klik sembarang, kemudian kita klik, kita posisikan lagi. Oke, maka layouting dengan menggunakan aplikasi Origin sudah selesai. Nah, bagaimana cara kita menyimpannya? Caranya kita bisa klik kanan, kemudian bisa copy graph as picture, atau kita juga bisa mengekspor dengan cara pilih file, kemudian export graph, pendialog. Di sini kita pilih path atau tempat penyimpanannya. Kita ganti, kita ingat-ingat saja di sini di Origin Lab User Files. Di image tabnya kita bisa ganti, misalkan ingin format PNG atau Portable Network Graphics. Kemudian yang lain-lainnya kita biarkan tidak usah dirubah. Kita bisa pilih preview di sini. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Oke, bisa kita apply. Kita close. Maka grafik yang telah kita buat tadi akan tersimpan di dalam komputer sesuai dengan lokasi penyimpanan yang kita pilih. Nah, mungkin itu saja untuk tutorial layouting. Terima kasih.